Hai guys, subscribe, like, comment, dan juga boleh. Oke guys, balik lagi bersama aku di channel Devin Movin. Hai. Kali ini akan aku melakukan komparasi antara Mi Band 5 yang harga 400.000 ini ya, yang sekarang ini yang China version ya, Chinese. Oke, dengan ini T700 Pro High Watch smartwatch dengan harga 261.000. Oke, ini untuk review selengkapnya udah ada di channel aku, udah di upload channel aku. Nah, sekarang ini untuk desain kotaknya ya. Kalau Mi Band 5 ini ya, kotaknya simple ya, kayak kotak earphone gitu loh, earphone. Pas kita buka dalam ini kita dapat seperti ini ya kotaknya, ya, tipis ya, nggak tebal. Di dalam ini juga sama, lebih tipis. Ini keren sih, kardusnya keren sih ini. Dan dia ada ini dalamnya. Oke. Ya, mari kita ke jamnya. Ini dia jamnya. 1, 2, 3. Ini dia jamnya. Ini namanya UM5 dan Watch High Watch. Oke. Oke, ini dia dari masing-masing smartwatchnya. Ntar kita rapin dulu terusnya. Oke, nah ini pertama kita mulai dari si Mi Band-nya. Untuk layarnya ini dia kelihatan jelas ya, beda di layarnya ya, beda ya. Nah, ini kecil ya kan, kalau ini gede dan banyak aplikasi shortcut-nya. Nah, untuk bahan strapnya yang asli bagus. Untuk nah ini aku udah ganti sih sebenarnya. Nah, ini juga bahan yang bagus ya. Nah, untuk layarnya ini beda ya, karena ini jatuhnya ke gelang ya. Dan kalau ini adalah jam smartwatch, ini adalah smart band. Nah, perbedaan selanjutnya ada di tombolnya. Dia tombol untuk on off nya layar sentuh ya. On off nya dia disentuh seperti ini, mati. Taruh ini kekunci, mati seperti ini. Oke, kita komparasi matinya, nggak bisa. Ini udah pecah beda itu. Tak. Oke, selanjutnya adalah di bagian belakangnya. Nah, di belakang ini ada sensornya. Ini 2 buah, ini ada 4 buah sensor LED-nya. Sensornya ini yang tengah, ini sensor juga ya LED-nya. Nah, untuk charging ini port chargingnya yang magnetik juga. Nah, ini juga menggunakan magnetik tapi lebih ke wireless, bukan cuma magnetik. Karena tinggal tempel doang. Kalau ini harus di plug. Kalau ini tinggal gituin, sama aja sih seperti magnetik juga, tinggal tempel. Oke. Sana dari sana jadi agak susah. Terus untuk sensornya ya, nih. Ini kita bahas kupas ya perbedaannya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sensornya tuh yang Mi Band itu hijau. Nah, kalau yang ini merah. Bisa lihat ya. Dan ini emang sensornya juga akurat Mi Band ini, karena
ya gitulah, ini kurang akurat. Oke, selanjutnya dari baterai itu berapa? Kita ini untuk kapasitas baterainya itu dia 125 mAh. Nah, sedangkan pas ini berapa baterainya biasanya? Satu instruksi nanti untuk baterainya itu segini. Baterainya segini. Oke. Lanjut adalah fitur-fitur. Nah, untuk di fitur-fiturnya ini menang apa enggaknya kita bahas sama-sama ya. Nah, kalau ini fiturnya ada apa aja ya? Ini kita buat simple dulu stylenya. Untuk interface dulu. Nah, untuk interface-nya ini seperti ini ya. Nah, ini diganti dengan cara ini, dan aku matiin password bentar. Security. Oke, ya ini interface seperti ini. Ini aku pakai tema dari Mi Band Oppo Band ya. Jadi ini Mi Band. Dan ini untuk ganti tema tinggal swipe doang, dan kalau mau kostum tema kalian bisa upload dari aplikasi ya. Oke, kalau ini tuh gak ada kostum tema, dan untuk varian watch-watchnya itu kebanyakan ini ya, banyak kostumnya. Bahkan ada di aplikasi Amazfit pun kita bisa. Dan ini itu bisa di customize widgetnya yang bagian sini, tapi kalau ini nggak bisa. Oke, yang selanjutnya adalah sebelum kita kemana-mana adalah raise to wake. Nah, untuk ini sama-sama dia udah menggunakan udah ada raise to wake ya, tapi ini lebih responsif. Ini bahkan kalau dipakai doang. Nah, untuk ini tuh dia menu kalau ke samping dia tuh ganti tema. Kalau samping sini dia keluarin kayak semacam widget gitulah ya, widget aplikasi yang digunakan jam yang berformat digital. Tapi kalau digeser samping, ini adalah shortcut menu-menunya. Samping sini, misalkan setting di Mi Band ya, untuk menunya apa aja yang ditampilkan. Nah, untuk apa lagi ya, sebelum kita ngoprak dalamnya nih, ketahanan air. Nah, untuk ketahanan air yang ini yang gede ini cuman waterproof ya, dan jangan sekali-kali juga coba berenang ya. Dan ini anti air 50 meter lumayan, karena apa yang menjamin Xiaomi itu anti air adalah kalian pergi ke lockout, scroll ke bawah, kok malah pergi. Nah, ini hujannya luar, kalian akan nemukan pool swimming. Nah, pool swimming ini berarti menandakan ini udah kuat diajak renang. Oke, selanjutnya adalah beratnya. Kalau berat jelas beda ya, karena ini smart band dan smartwatch itu kan beda ya kan basisnya. Ini gelang ya, jadi buat sesimpel mungkin. Kalau ini adalah fitur ini smartwatch ya, jadi kayak emang jam gitu, jam pintar. Oke, untuk menu-menunya kalau ini tuh standar ya, geser-geser gitu. Nah, kalau ini tuh ada light seperti ini ya, kita ganti dulu stylenya. Ini stylenya bisa diganti-ganti ya, lumayan lah, 200 ribuan. Kalau ini emang bener-bener buat health banget ya. Kenapa? Karena sensornya tuh akurat, lumayan akurat. Oke, dan ini pun ganti ininya lebih gampang ya, ganti strapnya banyak yang jual juga, dan gampang ya, cuma pakai play doang. Kalau ini kadang ribet aja gitu, susah, agak keras apa gitu kan. Pokoknya tinggal gini dong jadi gitu sih. Oke, ini interface nya. Kalau ini kita buat simpel dulu ntar. 3. Nah, ini udah buat simpel. Nah, kalau untuk fiturnya dari sini yang pertama itu di sini ada yang mirip ini motion record. Itu adalah status kalau di sini ya. Distance, langkah, kalori, tinggal geser aja. Weight, berapa step hari ini, terus trainnya, terus berdirinya berapa,
Sini lengkap ya, ada berdirinya juga. Ini ada fokus. Di sini ada bacanya apa nih? Goalnya ini bisa diatur ya. Kalau di sini ngatur goalnya harus dari aplikasi. Tadi. Ya kan? Mana tadi? Ini motion recordnya nih. Tuh. Goal berat kita juga bisa kita atur di sini. Kalau di Xiaomi ada di handphone semua settingannya. Kalau ini bisa kita kustomisasi di situ. Oke, kita balik lagi dari motion record itu ada yang namanya telepon yang nggak ada di sini ya. Telepon ya, karena lihat menunya tuh nggak ada telepon ya kan. Nah terus adalah ini Bluetooth pun koneksinya, kalau mau konekin ke Bluetooth tinggal konekin aja, jadi nggak ada settingan bisa dimatiin nyalain gitu. Nah ini ada notifikasi, yang ini tuh semua udah jadi satu sama notifikasi di aplikasi notification ini tuh. Kok ini harus konsultasi dulu, dan ini phone book yang di sini juga nggak ada. Kita coba cepet ya. Terus telepon juga nggak bisa ya, cuma notifikasi telepon aja. Dan sedentary reminder ini ada nggak ya? Bentar. Kalau nggak salah ada loh guys, mana ya? Nih, idle alert. Jadi setiap 60 menit dia bakal sitting too long for your help. Nah ini dia kalau atur juga dari handphone misalnya ya. Tapi kalau ini bisa kalian atur juga nih. Atur mana sih tadi idle alert tuh. Nih sedentary reminder. Nah ini bisa kita atur ya. Nah geser ke samping, lalu bisa kita atur setiap berapa menit. Klik oke. Selanjutnya untuk mode ini sport. Nah untuk di mode sport ini dia tuh nggak tahu, sebenarnya random aja, karena kalau misalnya kita pencet kayak table tennis ya, kita start itu sama aja, cuman waktu dan kalori gitu doang, pilihannya doang yang kayak ini ya getar kalau ini bunyi, tapi agak matiin bunyinya. Oke, ini olahraga itu jumlahnya kita di jumlah aja ya, karena memang beda-beda ya olahraganya. Ada 1 run, rope skipping, abdomen curl, table tennis, basketball, badminton, climb, cycling, tennis, walk, sama volleyball terakhir. Kalau di sini ada berapa? Ada 11 juga. Di sini ada walking, outdoor running, treadmill, sepedahan, elliptical, lompat tali, yoga, swimming, rowing mesin, dan freestyle. Nah di sini ada freestyle, keren ya, freestyle tuh free gitu kayak, karena emang ini olahraganya banyak, indoor cycling juga. Nah ini kita tinggal geser lagi, sini menunya ada menu blood oxygen yang belum ada di sini, sleep monitor juga belum ada di sini. Sleep monitornya ada tapi dari handphone. Terus heart rate yang di sini, ini heart rate tampilan seperti ini ya. Ini heart rate tampilan Mi Band, kita measure tuh gini kalau lagi measuringnya. Dan kalau ini kalau misalnya nggak dipakai, dia nggak akan nemu resultnya. Tuh kalau ini nemu, jadi kayak sensornya nggak terlalu akurat ya. Tuh ini nggak nemu. Oke, lanjut lagi ada mikrofon ya, ini juga ini nggak ada. Terus alarm. Nah untuk alarm ini hanya bergetar aja alarm. Nah ini bisa kita custom semua di handphone ya, tapi kadang-kadang Mi Band 5 masalah yang China version ini, masalahnya kadang alarmnya pernah kehapus, sekarang kehapus gitu lah. Kalau ada yang tahu solusinya, komen di bawah guys. Terus ini ada find my phone ya. Kalau ini tuh kalian bisa di more, terus kalian pilih setting. Nah di sini ada more, dan ini ada mana sih, find device. Nah dia tuh nggak dilengkapi dengan timer, kalau sini ada timer lengkap, tapi
timer itu cuma sampai 99 menit, jadi 1 jam doang, bukan 99 jam. Oke, habis itu ada ini stopwatch ya, di sini juga ada. Ini tampilan stopwatchnya. Nah, ini tampilan stopwatchnya. Jadi itu bisa 9 jam, 99 menit, 99 detik, 9. Itu play. Dan untuk ini juga ada maksimal lapnya ya. Ini stopwatch start. Ini lapnya ini. Untuk lapnya itu ya ini 1 sampai 20 ya, kalau ini nggak terbatas kayaknya, soalnya belum aku coba. Tuh lap terus ya. Oke. Ini kita tinggal pause, start back and jadi kayak pause. Oke, lanjut lagi, ada kalkulator di sini nggak ada, kalender juga di sini nggak ada, back application nggak ada, notifikasi ini dia udah ada satu, dan ini remote kamera ya. Dan ini bedanya, kalau ini tuh remote kameranya itu beneran ke remote ke jamnya, jadi kayak layar handphone kalian ada di sini. Ini kalau di sini cuman buat shutter aja, shutter. Oke, lanjut lagi, untuk selanjutnya ada ini ya, sound, ada setting. Nah, untuk setting kita lihat ya, ada apa aja ini di sini. Setting di sini ada setting tak. Pertama ada brightness ya. Brightness di sini ada LCD, lock screen. Nah, untuk lock screen kita lihat nyalain apa enggak ya, karena dia belum ada passwordnya. Terus auto screen off, atau di sini juga ada yang ini apa? Auto power off di kayak gini ya. Screen time auto cepetan. Nah, ini di dan dia bisa always on display ya, AOD, keren. Always on display, apa lagi nih? Oke, aduh, back 15 menit guys. Nanti di akhir kesimpulannya, kelemahan dan kelebihan dari Mi Band ini dibandingkan dengan. Oke, selanjutnya lagi ada ini ada breathing. Nah, ini untuk breathingnya itu ini nggak bisa diatur timer ya, seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ini bisa kita atur timernya. Yang paling lama itu berapa? 5 menit. Nah, ini tampilan seperti ini, tampilan breathingnya. Ini tinggal start. Oke, ini sama begitu juga. Dia ada bacanya terang inhale dan exhale. Selanjutnya ada game, di sini ada game, di sini nggak ada. Gamenya aneh sih, nggak bisa digerakin. Dan nggak bisa di back guys. Oke, lanjutnya ini agak kurang jelas, harus deket. Terus ada game dan termometer guys. Ini yang di sini nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke segmen, aku lepin dulu bentar. Segmen kelebihan dan kekurangan. Setiap benda yang dibuat manusia pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya, karena itu manusia pun sama, pasti ada di balik kelebihan pasti ada kekurangan, di balik kekurangan pasti ada kelebihannya, gitu guys. Oke. Untuk kelebihannya di sini adalah modelnya yang mirip banget sama Apple Watch. Oh ya, kalau misalnya dibandingin sama ini, keuntungannya pertama layarnya. Kalau yang sini sudah AMOLED layarnya, dan ini masih LCD biasa, IPS LCD.
Yang kedua, ini interface banyak di aplikasi lain ya, kostumnya banyak juga, bisa di kostum juga di Mi Band-nya. Kalau ini dia cuma terbatas dan kostum bisa cuma satu doang ya. Total 31 watch face di dalam sini, tapi untuk slot watch face yang ini 5, yang ini ada 31, 30 ditambah watch face tambahan jadi 31, jadi totalnya 31. Selanjutnya adalah kelebihannya adalah terdapat tombol fisik yang interface yang bisa dipakai buat putar nih, bisa pilih menu segala macam. Nah tuh, dan ini terdapat control center dan widget segala macam. Kalau ini easy shortcut dan ringan. Nah untuk bobot ini ringan. Kelebihan kalau ini agak berat ya, tapi ini berat itu berarti mirip kayak asli gitu, gue suka. Nah terus belakang untuk sensor yang ini pasti lebih akurat. Untuk ketahanan air yang ini paling kuat 50 meter, yang kalau ini cuma kayak kesiram doang gitu, karena dilengkapi dengan speaker. Nah disini sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang lain dari Mi Band ini, tapi bagi yang mau ini silahkan nonton reviewnya ya yang di video sebelumnya ya. Ntar link ada di bawah. Ngantuk, deskripsi di bawah kalau yang belum nonton. Oke. Lanjut lagi di sini lebih, kalau ini lebih akurat apa ya? Olahraga lebih multifungsi ini. Terus untuk untuk segi fitur memang banyakan ini. Di fiturnya pun ada yang jelek, ada yang bagus gitu kan. Dan secara casan praktisan ini ya, nggak, sebenarnya sama aja sih praktis, tapi kerenan ini jadi kayak wah tinggal ditempel gitu doang, nggak pakai ini nih, nggak pakai ini yang colok berdua. Ini putar nih. Ini saat ngecas ya, charger remove. Dan itu aja sih menurut aku kalau ini ya. Pokoknya kalau misalnya nah yang terus yang terakhir adalah worth it atau enggaknya beli. Nah ini adalah tergantung kebutuhan. Kalau kalian yang butuh yang benar-benar, maksudnya yang kayak sensor berfungsi normal, maksudnya sensornya asli gitu kan. Kalau misalnya kalian mau yang lebih simpel ya kan, itu boleh kalian beli ini ya. Tapi untuk harga, kalau misalnya kalian butuh smartwatch yang mirip cloningnya Apple Watch seri 7 yang lumayan mirip, kalian boleh beli ini ya. Untuk kalau misalnya kalian mau anti air ya silahkan beli ini. Kalau kalian mau yang anti air maunya gaya-gaya doang, silahkan beli ini. Itu semua tergantung kebutuhan kalian ya. Nah untuk fitur dari Mi Band 5 ini, untuk link pembelian akan aku kasih di bawah. Ini juga ya, untuk link pembelian ini di bawah ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah nonton video review Auron T7 Pro, di situ juga aku kasih link pembelian untuk Tokopedia ya dari Jakarta. Oke. Untuk ini terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman kalian, ke seluruh dunia dan yang ada samping kalian. Nama gue Jaka Devin, pamit undur diri. Bye bye.